Oke, kita mau bahas latihan soal yang sudah Miss kirim ya. Pertama, nomor 1 itu kita punya 3 pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, untuk mengerjakan ini kalian ingat sifat kalau suatu bilangan berpangkat dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan gitu ya. Jadi pada kasus ini A pangkat B terus dipangkatkan lagi C, berarti jadinya A pangkat B kali C gitu ya. Nah, pada kasus ini kita punya 3 pangkat min 1 dipangkatkan lagi 3, berarti pangkatnya dikalikan. Nah, kita punya min 1 kali 3 gitu ya, berarti sama dengan 3 pangkat min 3. Nah, berapa itu 3 pangkat min 3? Nah, yang tadi kita sudah pakai sifat pangkat dipangkatkan. Untuk menguraikan 3 pangkat min 3, kita menggunakan sifat bilangan yang pangkatnya negatif. Nah, misal di sini Miss Abi punya A pangkat min N gitu ya. Maka min N itu maksudnya suatu bilangan negatif gitu ya. Maka dia sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi bilangan pangkatnya jadi positif, tapi dia harus jadi penyebut gitu ya di bawah ya. Nah, berarti pada kasus ini 3 pangkat min 3 itu bisa kita tuliskan sebagai 1 per 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, sekarang yang bagian kedua. Kita punya min 3 pangkat 2. Secara definisi aja deh ya. Pangkat itu artinya kan kali yang berulang gitu ya. Jadi dia dikalikan dirinya sendiri sebanyak berapa kali tergantung pangkatnya. Nah, kalau ini pangkat 2 berarti dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi kita punya min 3 kali min 3. Nah, dia dikalikan dengan dirinya sendiri 2 kali gitu ya. Oke, kita punya negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Berapa tuh min 3 kali min 3? 9 gitu ya. Nah, jadi dari yang pertama dan yang kedua, kalau kita gabung, kita punya 1 per 3 pangkat 3 kali 9 gitu ya. Berapa itu 1 per 3 pangkat 3? Nah, 3 pangkat 3 adalah 27, berarti 1 per 27 kali 9. 9 tuh kita bisa tuliskan sebagai 9 per 1 ya. Nah, berarti di sini kita punya 1 kali 9, 9. 27 kali 1, 27. Bisa disederhanakan nggak? Dibagi 9 ya. Oke, berarti yang atas tinggal 1, yang bawah 3. Jadi hasilnya adalah B. Begitu untuk nomor 4. Nah, coba. Nomor 4 di sini kita punya angka besar ya, 6 juta. 6.520.000. Nah, ingat kata Miss, kalau angkanya besar maka pangkatnya itu dia positif toh ya. Untuk menulis bentuk baku, bilangan yang di depannya harus kurang dari 10. Maka di sini kita mau membentuk angka 6, ini ya, 52. Nah, supaya komanya ada di sini berarti kita butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6,52 kali 10 pangkat 6 ya, yang A. Ini konsepnya seperti yang kita pernah omongin di kelas ya. Ini Miss kasih cara yang cepetnya aja. Oke, di sini kita punya perkalian bentuk baku. Jadi di nomor 5 ini ada 2 kali 10 pangkat min 7 dan 3 kali 10 pangkat min 14. Nah, ini keduanya kan bentuk baku. Ingat, kita punya sifat perkalian yaitu sifat distribusi. Artinya ini boleh dikalikan dengan ini dulu ya. Jadi kita kalikan 2 kali 3 dulu. Bukan distribusi, asosiasi. 2 kali 3 dulu baru dikali dengan
10 pangkat 7 dari sini dikali dengan dari sini 10 pangkat min 14 gitu. Nah 2 kali 3 sama dengan 6 dikali, ini kita punya 2 bilangan pokok yang sama, maka kalau dikalikan pangkatnya ditambah ya. Sifat ini sifat dasar ya. Kalau misalnya kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah karena sama-sama A-nya. M plus N gitu ya. Nah, oke, berarti kita punya 10 pangkat 7 tambah min 14. Berapa itu? Kalau satunya positif, satunya negatif, itu bisa kalian anggap kayak pengurangan gitu ya. 14 dikurang 7 kan 7. Tapi karena yang negatifnya lebih banyak, min 14 kan lebih banyak tuh, maka nanti hasilnya negatif. Jadi negatif 7. Nah, bisa seperti itu ya cara berpikirnya. Berarti jawabannya adalah yang B lagi. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, ini ada bentuk baku 2,25 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, berarti cara cepatnya kita bisa geser komanya ke belakang, karena nanti kan kalau pangkatnya positif dia jadi bilangan yang gede ya, bisa jutaan, ratusan ribu gitu-gitu kan. Nah, kita geser komanya ke belakang sebanyak 5 kali. Cara cepatnya seperti itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tinggal tambahkan 0 sini. Berarti jawaban yang benar adalah A gitu ya. Untuk cara cepet, untuk konsepnya seperti yang pernah Miss Abi jelaskan. Kalau memang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan ya waktu di kelas. Nah, ini kita punya angka yang kecil ya, dia cuma 0,0087, jadi bahkan nggak sampai 1 gitu nilainya. Nah, kalau angka kecil berarti pangkatnya kan negatif. Nah, negatif berapa nanti? Perhatikan di sini kan pilihannya 8,7, 8,7, 8,7 ya. Karena bentuk baku itu bilangan pokoknya harus di bawah 10 ya. Di lebih dari 1 tapi kurang dari 10. Nah, berarti di sini kita punya 8,7. Jadi kita mau membentuk 8,7. Berarti komanya harus geser berapa kali? 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 8,7 kali 10 pangkat negatif 3 karena angkanya kecil gitu ya. Di yang B. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada angka besar. Angka besarnya mau kita jadiin bilangan baku. Berarti yang ini harus kurang dari 10. Nah, berarti kita harus jadiin dia 1,23 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat untuk nyampe ke sini itu perlu geser berapa kali komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,23 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Nah, misalnya dijawab ini gitu ya, 1, 2, 3 kali 10 pangkat 6. Sebenarnya kalau kita lihat kan nolnya ada 6 tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya ini pun nilainya itu sama, maksudnya itu benar gitu. Tapi angka pokoknya kan lebih dari 10. Nah, itu menyebabkan bentuknya dia tidak baku. Kita tujuannya mencari yang baku gitu ya. Begitupun dengan opsi yang ini. Opsi ini sebenarnya benar juga. Kalau dihitung-hitung ya hasilnya 123 juta. Tapi bentuknya tidak baku.
gitu ya. Oke, kita beralih ke nomor 9. Nah, nomor 9 di sini kita punya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 5 pangkatkan 0. Ingat konsep atau sifat bahwa semua angka, misalnya kita punya A itu bisa angka berapapun, bilangan bulat berapapun gitu ya, min 1, min 1000, 1000 gitu kan. Kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Semua angka kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0 ya. Nah, ingat konsep ini. Kita bisa lihat yang di dalam kurung ini sebagai sebuah angka. Kan itu nanti kalau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 5 itu kan menghasilkan suatu angka toh. Nah, berapapun hasilnya nanti kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, berarti di sini kita punya 1. Karena ini dipangkatkan 0 gitu ya. 1 dikali, nah perhatikan di sini, min 1 pangkat 4. Artinya apa? Perhatikan ada tanda kurung di sini ya. Artinya min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1. Negatif kali negatif hasilnya positif 1. Negatif 1 kali negatif 1 kan positif 1. Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya juga positif 1. Nah, di sini kita punya 1 dikali 1 jadinya sama dengan 1. Berarti kita punya 1 kali 1, yaitu hasilnya 1 ya. Oke, lanjut. Bentar, jelek banget satunya. Oke, nomor 10. Nah, coba dilihat. Ada berapa kali pengulangan min 2-nya itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti artinya ini adalah min 2 dipangkatkan 7. Sesuai definisinya ya. Lanjut. Nah, nomor 11. Nomor 11 itu ada 2 bilangan pokok yang sama, basis atau bilangan pokok, yaitu min 8, yang ini min 8. Ingat sifat yang tadi, kalau bilangan pokoknya sama, lalu dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Ini Miss tuliskan lagi sifatnya di sini. A pangkat M dikali A pangkat N, maka karena dia sama-sama A, hasilnya juga tetap A, tapi pangkatnya yang ditambah, M tambah N. Nah, kalau di sini bilangan pokoknya min 8, berarti nanti hasilnya pasti min 8. Tinggal kita jumlahkan aja pangkatnya. 5 ditambah negatif 2. Nah, ingat-ingat tadi cara berpikirnya, kalau menjumlahkan angka yang beda tanda, satunya positif, satunya negatif gitu ya. Itu seperti kamu mengurangi. Jadi 5 dikurangin 2 gitu kan. Kan hasilnya 3. Nah, karena lebih banyak positifnya daripada negatifnya, maka nanti hasilnya positif gitu ya. Berarti min 8 pangkat 5 dikurang 2, 3. Positif 3. Oke, sudah ketemu yang B. Next. Nah, 12. Ini kayaknya pasti bisa ya kalian ya. Diuraikan aja dulu. Min 1 pangkat 3. Berarti artinya min 1 kali min 1. Misalnya pakai tanda titik. Kali min 1. Ditambah 1 pangkat 2. Berarti 1 kali 1 ditambah min 1 pangkat 4, berarti min 1 kali min 1 kali min 1, nggak cukup di sini ya, kali min 1. Nah, oke, kita cek dulu. Yang ini min kali min plus, tapi dikalikan lagi dengan min, maka hasilnya min. Nah, berarti di sini kita punya min 1. Ditambah, menyesuaikan ini,
1 kali 1, 1. Ditambah yang ini hasilnya plus ya, negatif kali negatif. Nah yang ini kali yang ini plus, berarti plus kali plus kan dia jadi plus ya, positif. Positif berapa? Positif 1 gitu. Karena yang ini tadi hasilnya 1, yang ini hasilnya 1. 1 kali 1, 1 gitu ya. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan ya. Min 1 tambah 1. Karena beda tanda, berarti seperti dikurang ya. 1 kurang 1, 0 kan ya. 0 terus ditambah dengan 1. Berarti hasilnya 1. Yang B. Oke, lanjut di nomor 13. Nah, itu kita pakai sifat apa? Basis sama tapi dibagi. Berarti pangkatnya diapain? Dikurang ya. Kalau di sini Miss punya A pangkat M dibagi sama A pangkat N, berarti nanti hasilnya A tetap, tapi pangkatnya M dikurangi N, gitu ya. Berarti dalam hal ini basisnya tetap min 10, tapi pangkatnya dikurang. Nah, perhatikan. Di sini 6. Dikurangi yang bawah min 4. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Banyak yang tidak teliti. Perhatikan di sini min sama min, dia menjadi plus kan ya. Berarti kita punya min 10 pangkat 6 plus 4. 10. Nah, kalau tidak hati-hati bisa jadi minusnya cuma ditulis 1 kali. Jadinya 6 min 4, 2. Ini ada juga jawaban 2, 10 pangkat 2. Tapi kan salah ya kan? Nah, itu hati-hati ya. Oke, lanjut. 3 kali min 2. 3 kali 2 per 3 pangkat min 1 dikurangi 4. Oke. Coba dilihat dulu. 3 kali 2 itu 6 ya. Nah, kita tulis dulu aja di sini. 6 3 pangkat min 1 dikurangi 4. Gini ya. Kita selesaikan satu persatu yang ini dulu. Bisa seperti itu. Nah, 3 pangkat min 1 artinya apa? Yang pangkat negatif tadi 1 per 3 pangkat 1. Pangkat satunya nggak usah ditulis. Dikurang 4. Nah, coba lihat per yang bawahnya 6 itu ya. Itu adalah pembagi yang utama. Jadi kita bisa tuliskan 6 dibagi 1 per 3. Terus dikurangi 4. Nah, berapa itu 6 dibagi 1 per 3? Pembagian pecahan ingat. Jadi kali terus dibalik. Oke. Nah, min 4-nya tetap ditulis. Berapa ini? 6 kali 3 adalah 18. Ini kan bisa dipandang 6 per 1 ya. Berarti 6 kali 3 18. 1 kali 1 1. Tapi 1 yang di bawah nggak usah ditulis ya. Oke, 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 15. Oke. Nah, di sini ada dua hal ya. Yang pertama kita punya bilangan yang dipangkatkan dikali bilangan yang dipangkatkan, tapi basisnya tidak sama. Nah, setelah itu hasilnya dipangkatkan lagi min 1 gitu ya. Nah, ini berpikirnya terserah kalian mau dari mana. Kalau Miss Abi mencontohkan sifat yang ini. Kita punya misalnya A kali
B dipangkatkan N itu bisa diuraikan seperti ini. A pangkat N. Jadi ini dipangkatkan dulu ini dikali B pangkat N juga. Nah, gitu. Jadi yang di dalam dipangkatkan dulu dikali yang di dalam dipangkatkan juga gitu ya. Nah, pada soal ini kita bisa pandang ini itu A pangkat min 1. Lalu yang kedua yang ini B pangkat juga min 1. Oke, coba bisa di slow mo ya videonya kalau pengen lebih paham. Nah, Miss coba uraikan seperti ini ya. Yang kita pandang A-nya adalah 2 pangkat 3. Dia diuraikan seperti ini. N-nya min 1. Terus dikali B-nya 3 pangkat 2. Dipangkatkan min 1 juga. Oke. Nah, dari sifat ini kita bisa menguraikan yang di dalamnya. Ini ada angka berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ya kan? Berarti kita punya 2 pangkat 3 kali min 1 dikali 3 pangkat 2 dikali min 1. Nah, berapa tuh? 3 kali min 1 min 3. Berarti kita punya 2 pangkat min 3 dikali 3. 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, apakah itu sudah bisa dihitung? Nah, agak susah ya karena basisnya nggak sama. Satunya 2, satunya 3. Ya sudah, kita uraikan saja satu persatu. 2 pangkat min 3 artinya apa? Pangkat negatif. Kita turunkan ya. Jadi 1/2 pangkat 3. Nah, yang ini juga pangkat negatif. Jadi 1/3 pangkat 2. Gitu ya. Oke, berarti berapa nih? Yang ini menjadi 1/2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Dikali 3 pangkat 2, berarti 1/9. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Oke, berapa hasilnya? 1 kali 1, 1. 8 kali 9, 7, 2. Berarti 1/72. Oke, semoga bisa dipahami sampai sini. Nomor 16. Nah, kita punya 3 pangkat negatif 2. Berarti berapa tuh kalau dijadikan positif pangkatnya? 1/3 pangkat 2 kan? Lalu ditambah dengan 1. Nah, gimana cara nambahnya? Ya, kita hitung dulu aja. 3 pangkat 2 kan 9 ya. 3 kali 3 kan 9 tuh. Nah, berarti 1/9 ditambah 1. Oke. 1 itu 1/1 kan ya. Nah, berarti kita bisa samakan penyebutnya menjadi 9 semua. Nah, yang ini tidak berubah, tetap 1/9. Yang berubah yang kedua ini. Kan ini harus dikali 9 tuh supaya jadi 9, maka atasnya juga harus dikali 9. Berarti kita punya gini ya. Oke, berarti 1 tambah 9, 10. 10/9. Kan nggak ada tuh di pilihan jawaban. Kita jadiin pecahan campuran. Kalian pakai pembagian. 10 dibagi 9. Yang mendekati 1. 9, sisanya 1. Berarti hasilnya 1, sisanya 1/9. Gini ya. Atau sebenarnya
Lebih gampangnya gini, kan di awal tadi kita sudah punya ini kan, 1/3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 kan. 1/9 ditambah 1, ya udah langsung bisa ketemu hasilnya 1 dari yang besar ini, terus ditambah 1/9, berarti 1/9. Itu ya, sama aja sebenarnya. Oke, jadi jawabannya yang A. Lanjut. Nah, ini kita pakai sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Pertama, kita punya angka berpangkat terus dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya dikali, ya kan? Berarti di sini kita punya 2 pangkat 3 kali 2. Oke. Dikali yang ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Oke, kita uraikan satu persatu. 3 kali 2, 6 ya, berarti 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, kita punya 2 sifat ya di sini yang berlaku. Kalau dikali ini karena bilangan pokoknya sudah sama semua, jadi kita mainkan pangkatnya saja. Kalau dikali pangkatnya ditambahkan ya, berarti kita punya 6 tambah 3. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, ya udah berarti gini. Nah, 6 tambah 3 dikurang 2 gitu ya. Berarti 2 pangkat 6 tambah 3 9, 9 dikurang 2 7. Oke, jawabannya yang A. Oke, sedikit lagi. Nah, ini harusnya sudah bisa nih. Kita punya pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali ya. 3 pangkat 4 dikali min 5, berarti 3 pangkat 4 dikali min 5. Berapa itu 4 dikali min 5? 20. Oke, berarti 3 pangkat min 20, karena positif kali negatif itu negatif ya. Adakah? Oh, ada C. Gitu. Kalau misalnya tidak ada jawaban ini gitu, berarti kalian nyari jawaban lain yang senilai. Kalau pangkatnya negatif, dia kan bisa jadi 1/3 pangkat 20 gitu ya, pangkatnya positif. Makanya yang D itu salah karena ini tetap negatif, padahal dia sudah di bawah, harusnya jadi positif gitu ya. Oke, semoga dipahami. Lanjut ke nomor 19. Nah, oke, nomor 19 nih, perhatikan polanya. Kita punya bilangan pokok yang sama, semuanya 7 bilangan pokoknya atau basisnya ya. Semuanya 7, berarti kita langsung bermain di pangkatnya saja. Nanti hasilnya dia pasti 7. Nah, pangkatnya berapa itu? Coba kita lihat di sini, yang atas itu pangkat 7. Oke, kita tulis dulu ini, bisa step by step. Yang bawah 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2, perkalian, pangkatnya ditambah. Oke, berarti 7 pangkat 3 tambah 2, 7 pangkat 5. Nah, kita punya pembagian sekarang, berarti pangkatnya dikurang kan ya, 7 kurang 5. Oke, hasilnya 7 pangkat 7 kurang 5 adalah 2. Berapa 7 pangkat 2? 49. Lihat dulu ya, kadang pilihan jawabannya 7 pangkat 2. Tapi di sini nggak ada 7 pangkat 2. Berarti dihitung berapa 7 pangkat 2? Oh, 49 gitu. Oh, ada tuh 49. Gitu ya. Oke, lanjut.
20. Oke, sedikit lagi. Perhatikan, apakah bilangan pokoknya sudah sama? Yang ini min 4, min 4, min 4. Oke, sudah sama. Berarti kita bermain di pangkatnya saja. Hasilnya nanti pasti min 4. Min 4 pangkat berapa? Itu yang kita cari. Di atas, di bagian atas ada perkalian. Berarti pangkatnya ditambahkan ya. Nah, yang bawah tulis dulu apa adanya. Min 4, 2. Gini ya. Oke, yang atas dulu. Min 1 tambah 3. Nah, kita tulis min 4-nya. Min 1 tambah 3 seperti tadi ya. Kayak 3 dikurangin 1. Hasilnya 2. Karena lebih banyak yang positif, berarti hasilnya positif. 2. Per min 4 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini. Ini kan sama-sama, ini kan angkanya sama ya. Kayak kalau kita membagi angka yang sama, misalnya 4 per 4 kan hasilnya 1. 1000 per 1000 hasilnya juga 1 gitu ya. Nah yang ini min 4 pangkat 2 per min 4 pangkat 2 kan sama ya angkanya. Berarti hasilnya 1. Itu yang B. Kalau misalnya mau dipakai konsep pangkat gimana ya? Bisa sih. Ini kan bilangan pokoknya udah sama-sama min 4. Berarti kan dikurangin pangkatnya. Nah, sifatnya kan kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti kita punya min 4 pangkat 2 yang atas dikurangin yang bawah 2. Berarti min 4 pangkat 0. Ingat semua angka yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, jadi benar, sama-sama benar ya. Lanjut di 22. Oke, lihat bilangan pokoknya sudah sama atau belum? 4, 4, 4. Oke, sama semua. Lanjut, kita olah, kita urusin pangkatnya. Ini dikali semua, ini kali, ini kali. Ya, berarti pangkatnya tinggal dijumlahin aja semua ya. Berarti 4 pangkat 7 tambah min 2 tambah 3 gitu ya. Nah sekarang cek, hitung 7 ditambah min 2 karena beda tanda seperti pengurangan. 7 dikurangin 2, 5 ya. Karena lebih besar positifnya berarti plus 5 atau positif 5. 5 ditambah 3 berarti kan 8. Udah ketemu deh. 4 pangkat 8. Oke, ini agak panjang. Nah ini nomor 22. Penjabaran dari ini benar kecuali, berarti kita mencari yang salah gitu ya. Nah perhatikan baik-baik. Kita bisa pakai definisinya dulu. Kalau A dipangkatkan 3 itu kan berarti A kali A kali A gitu ya. Nah sekarang A-nya itu 3/5 berarti 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Berarti yang jawaban A benar. Gitu. Pertama pakai definisinya. Yang kedua kita bisa pakai sifat yang ini. Miss tulis di sini ya. Kita garis dulu. Kalau ada pecahan A per B dipangkatkan M, ini ada di buku kalian juga. Maka cara menguraikannya A dipangkatkan M dulu, berarti A pangkat M dibagi dengan B dipangkatkan M juga, berarti B pangkat M. Jadi kayak atas dipangkatkan, bawah dipangkatkan gitu loh ya. Nah yang kedua bisa pakai sifat ini.
Berarti kalau kita punya 3/5 pangkat 3, itu berarti kita uraikan atasnya 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi bawahnya juga dipangkatkan. Oke, dari situ dulu kita tahu bahwa yang B benar, gitu kan? Nah, sekarang apa artinya 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, gitu ya. Nah, berarti yang C benar juga. Berarti yang salah adalah D. Tuh ya. Next, little bit more. Nomor 23. Jika B bilangan bulat, terserah ya, mau positif, mau negatif, mau 0, yang penting dia bilangan bulat gitu ya. Maka bentuk positif dari B pangkat min 2. Nah, berarti kita pakai sifat tuh. Supaya dia pangkatnya positif, berarti harus dijadiin 1 per B pangkat 2 gitu ya. Oh sorry, sifat ini tidak berlaku untuk B sama dengan 0 ya. Karena nanti kan 1 per 0 dia tidak terdefinisi kan, kita sudah pernah belajar ya. Jadi B nya bisa positif bisa negatif. Oke. Berarti jawabannya yang C. 24. 81 pangkat 4. Kalau dijabarkan secara definisi kan harusnya 81, nggak usah dikurung nih ya. 81 kali 81 kali 81 kali 81 gini ya, 4 kali ya. Nah, tapi kan di sini nggak ada. Nah, berarti kalian harus coba alternatif lain. Coba dipikirin baik-baik. 81 itu kira-kira bisa diubah jadi berapa pangkat berapa ya? Taruh wait a minute. Nah, 81 itu kira-kira yang mana nih kalau lihat dari sini? Nah, ini kan banyak muncul angka 9. Coba aja. 81 itu 9 pangkat berapa gitu. 9 kali berapa yang hasilnya 81? Oh, 9 kali 9 gitu ya. Pangkatkan 4. Dari sini kita tulis ulang. Nah, 9 kali 9 itu artinya 9 pangkat 2. Kan dia dikalikan 2 kali gitu ya. Nah, 9 pangkat 2 pangkat 4. Apakah ada jawabannya? Ada yang A. Kalaupun tidak ada, coba diuraikan lagi. Ini kan ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya harus dikalikan dong ya. Nah, berarti kita punya 9 pangkat 2 kali 4, 9 pangkat 8 gitu. Jadi bisa ini, menyesuaikan pilihan jawaban yang ada ya. Next, 25. Bentuk penjabaran. Nah, ini hati-hati. Miss selalu tekankan tanda kurung ya. Kalau tidak ada kurungnya, itu bisa double interpretasi, double pemaknaan gitu. Tapi kalau tidak ada kurungnya, berarti dia seperti ini kan, min. Yang dipangkatkan 4 siapanya? 2-nya doang gitu ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ini sama dengan min 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Nah, dia jadinya seperti ini. Berarti mana jawaban yang benar? Yang C. Next, 26. Bentuk penjabaran dari 20 pangkat 5. Ini pasti tahu yang mana ya? Yang C ya, secara definisi. 20-nya dikalikan sebanyak 5 kali gitu ya. Oke, the last one. Bentuk penjabaran. Nah, perhatikan di sini ada kurung. Berarti yang dipangkatkan 5 adalah min 1-nya.
Berarti min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1. Nah, min kali min plus 1. Min 1 kali min 1 plus 1. Dikaliin lagi min 1. 1 kali 1 udah positif, tapi dikalikan lagi dengan yang ini. Berarti hasilnya negatif 1 gitu ya. Mana yang benar? Min 1, min 1, min 1, min 1, min 1. Nah, yang ini, yang B. Oke, itu pembahasan untuk 27 soal yang Miss berikan sebagai latihan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham boleh tanya. Dadah.